Pada pertemuan hari ini, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, ada baiknya diawali dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, pada pengaruh monopoli dalam perdagangan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui pengaruh monopoli dalam perdagangan pada masa penjajahan. Kita masuk pada materinya. Apakah monopoli itu? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual rempah-rempah kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Itulah praktek monopoli yang dijalankan oleh VOC. Mereka membeli hasil perkebunan rakyat dengan harga yang sangat rendah. Petani tidak bisa bebas menjual kepada pedagang lain. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau disebut dengan monopoli. VOC menekan pada raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktrooi, seperti 1. Hak monopoli, 2. Hak mencetak dan mengedarkan uang, 3. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, 5. Hak memiliki tentara sendiri, 6. Hak mendirikan benteng, 7. Hak menyatakan perang dan damai, 8. Hak mengangkat dan memberikan dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Nah, dengan adanya hak oktrooi tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera, atau adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, yang dinamakan antar pejabat kerajaan. Tujuannya adalah Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.
Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen, Johan Matsuyekar, Richelieu van Gons, Cornelius Jansson Spelman itu adalah merupakan tokoh-tokoh peletak dasar ekspansi VOC. Nah, kemudian VOC mengalami kebangkrutan pada abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Nah, ada kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera atau sering disebut dengan memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak oktroi yang diberikan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan ke Jayakarta atau disebut dengan Batavia. 6. Melaksanakan pelayaran Hongi atau Hongi Token. 7. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. 8. Adanya verlite leveranti atau penyerahan wajib dan priangerstelsel atau sistem priangan. Nah, berikut ini merupakan kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Apa itu? Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi oleh keseluruhan VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak oktroi atau hak istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Kemudian, yang keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern atau sering dengan disebut senjata api atau meriam. Yang kelima, pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan dan pembunuhan. Dan yang terakhir adalah hak ekstirpasi bagi rakyat, merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Materi pada hari ini, semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti serta memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih saya ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.